Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siska Fitri Handayani dengan NPM 2313023027 dari kelas 2A. Di sini, saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat, yang berjudul Asam dan Basa. Apa sih asam dan basa itu? Maka dari itu, simak terus video ini ya. Asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya, seperti asam yang memiliki rasa masam dan basa yang memiliki rasa pahit. Istilah asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka, dan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Asam adalah zat kimia yang memiliki sifat menyerahkan proton atau H+ ketika larut dalam air. Sedangkan basa adalah zat kimia yang memiliki sifat menerima proton atau menyerahkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam air. Dalam konteks kimia, konsep asam dan basa seringkali dijelaskan dengan skala pH, di mana larutan dengan pH kurang dari 7 dianggap asam, sedangkan larutan dengan pH lebih dari 7 dianggap basa. Selanjutnya yaitu teori asam dan basa. Yang pertama, teori Arrhenius, ditemukan oleh Sven Arrhenius pada akhir abad ke-19. Menurut teori ini, asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam air, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam air. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry ditemukan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry secara independen pada tahun 1923. Menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Yang ketiga, teori Lewis, ditemukan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1923. Menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron untuk membentuk ikatan koordinasi, sedangkan basa adalah zat yang dapat menyumbangkan sepasang elektron. Selanjutnya, ciri-ciri asam dan basa. Pada asam, yang pertama, perubahan warna pada indikator asam ketika asam ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung indikator asam seperti lakmus, indikator tersebut akan berubah warna dari biru menjadi merah. Hal ini terjadi karena asam meningkatkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan, yang menyebabkan perubahan warna pada indikator. Yang kedua, pH kurang dari 7. Asam memiliki pH kurang dari 7 pada skala pH yang menunjukkan keasaman larutan. Semakin rendah nilai pH, semakin asam larutan tersebut. Yang ketiga, reaksi dengan logam. Asam bereaksi dengan logam aktif untuk meningkatkan gas hidrogen. Contohnya, reaksi antara asam klorida HCl dan seng atau Zn menghasilkan gas hidrogen H2. Yang keempat, reaksi dengan basa. Asam bereaksi dengan basa untuk membentuk garam dan air melalui reaksi netralisasi. Contohnya, reaksi antara asam klorida atau HCl dan natrium hidroksida atau NaOH membentuk natrium klorida atau NaCl dan air atau H2O. Yang kelima, rasa asam. Beberapa asam memiliki rasa asam seperti asam sitrat pada buah lemon. Selanjutnya yaitu basa. Yang pertama, perubahan warna pada indikator basa. Ketika basa ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung indikator basa seperti lakmus, indikator tersebut akan berubah warna dari merah menjadi biru. Hal ini terjadi karena basa meningkatkan konsentrasi ion hidroksida dalam larutan yang menyebabkan perubahan warna pada indikator. Yang kedua, pH lebih dari 7. Basa memiliki pH lebih dari 7 pada skala pH yang menunjukkan tingkat kebasaan larutan semakin tinggi. Semakin tinggi nilai pH, semakin basa larutan tersebut. Yang ketiga, rasa pahit atau licin. Pada tingkat konsentrasi yang tinggi, basa dapat memiliki rasa pahit atau memberikan sensasi licin ketika dipegang, terutama basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH. Selanjutnya yang keempat, reaksi dengan asam. Basa bereaksi dengan asam untuk membentuk garam dan air melalui reaksi netralisasi.
Contohnya, reaksi antara natrium hidroksida atau NaOH dan asam klorida atau HCl untuk membentuk natrium klorida NaCl dan air H2O. Sifat deterjen. Banyak basa memiliki sifat deterjen yang digunakan untuk pembersihan karena kemampuannya untuk menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan air. Selanjutnya, fungsi asam dan basa. Fungsi asam dan basa sangatlah luas. Yang pertama, untuk regulasi pH. Asam dan basa membantu menjaga keseimbangan pH dalam larutan, yang penting untuk fungsi biologis dan proses kimia. Yang kedua, katalisator. Mereka dapat bertindak sebagai katalisator dalam berbagai reaksi kimia untuk mempercepat proses-proses reaksi kimia tersebut. Yang ketiga, pembentukan garam. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air yang penting dalam pembentukan struktur kimia yang kompleks. Yang keempat, pembuatan produk. Digunakan dalam berbagai proses industri untuk membuat produk seperti pupuk, obat-obatan, kosmetik, dan masih banyak lagi. Yang kelima, untuk pemurnian air. Asam dan basa digunakan dalam proses pemurnian air untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dan mencapai standar kualitas yang aman. Yang keenam, untuk pengobatan. Di bidang medis, asam dan basa digunakan untuk berbagai terapi termasuk pengaturan pH dalam tubuh dan dalam proses-proses diagnostik. Yang ketujuh, pertanian. Dalam pertanian, asam dan basa digunakan untuk mengatur pH tanah agar cocok untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Selanjutnya, klasifikasi asam dan basa. Yang pertama, asam dan basa kuat. Asam kuat adalah asam yang ketika dilarutkan di dalam air bisa melepaskan ion H+ dengan mudah. Larutan tersebut bisa mengalami disosiasi total dalam larutan. Sementara basa kuat adalah senyawa basa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH- dengan mudah. Sementara itu, asam kuat plus basa kuat sama dengan netral. Artinya, apabila reaksi asam kuat dicampurkan dengan basa kuat akan menghasilkan larutan pH 7 atau netral. Yang kedua, asam dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion H+ dan mengalami disosiasi pada larutan. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion OH- dan mengalami disosiasi dalam larutan. Selanjutnya yaitu indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah alat atau senyawa yang dipakai untuk mendeteksi senyawa asam dan basa. Umumnya indikator asam basa akan berubah warna apabila dikenai senyawa asam ataupun basa. Ada banyak jenis indikator asam basa yang bisa dijumpai mulai dari buatan maupun alami. Beberapa jenis indikator asam basa yaitu yang pertama, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Yang kedua, indikator asam basa alami. Contohnya itu kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, kunyit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, indikator asam basa berupa larutan, yaitu phenolphthalein, metil merah, metil jingga, dan bromthymol blue. Yang keempat, pH meter. Yang kelima, indikator universal. Selanjutnya, beberapa contoh asam dan basa. Yang pertama, asam klorida atau HCl ditemukan dalam lambung manusia yang digunakan dalam produksi banyak bahan kimia. Yang kedua, asam nitrat atau HNO3 biasanya digunakan dalam produksi pupuk dan bahan peledak. Yang ketiga, asam sulfat atau H2SO4 digunakan dalam industri kimia untuk proses oksidasi dan sulfonasi. Pada basa yaitu yang pertama, natrium hidroksida atau NaOH dikenal sebagai soda kaustik.
digunakan dalam pembuatan sabun dan produk pembersih. Yang kedua, litium hidroksida atau LiOH, digunakan dalam industri farmasi dan baterai litium. Yang ketiga, amonia atau NH3 digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, dan dalam industri pembersih rumah tangga. Ada juga contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada asam yaitu jeruk yang mengandung C6H8O7. Yang kedua, cuka yang mengandung CH3COOH. Yang ketiga, sengat lebah yang mengandung HCOOH. Yang keempat, aki mobil yang mengandung H2SO4. Pada basa, contohnya yaitu sabun yang mengandung NaOH. Yang terakhir yaitu rumus asam dan basa. Rumus asam kuat adalah konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Keterangannya A adalah banyaknya H+ yang diikat. Ma adalah molaritas asam. Rumus basa kuat yaitu konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. B adalah banyaknya OH- yang terikat. Mb adalah molaritas basa. Rumus asam lemah. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. A sama dengan akar Ka per Ma. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pOH sama dengan 14 min pH. Keterangannya Ka adalah ketetapan ionisasi asam, Na molaritas asam, A derajat ionisasi. Rumus basa lemah yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali Mb. Konsentrasi OH- sama dengan A dikali Mb. A sama dengan akar KB per Mb. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, pOH sama dengan 14 min pOH. Keterangannya KB ketetapan ionisasi basa, Mb molaritas basa, dan A derajat ionisasi. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai mind mapping yang telah saya buat yang berjudul asam dan basa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.